Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Ruang insan yang bahagia, dialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus juru selamat manusia, anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita semua saudara sekalian untuk mulai menyadari benar-benar apakah kita betul tertarik kepada Yesus. Jangan-jangan kita hanya, kita bilang kita sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, tetapi pikiran kita, hati kita sebenarnya belum tertarik benar kepada Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan sekarang dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami. Berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan ini. Tolong supaya kami mengerti benar-benar bahwa hidup kami ini harus melekat kepadamu, tertarik kepadamu Tuhan, sehingga kami seperti magnet yang dapat juga menarik orang datang kepada Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus. Injil Markus pasal 6 ayat 56. Injil Markus pasal 6 ayat 56, demikian bunyi firman Tuhan. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Luar biasa, ya. Kemana saja Yesus pergi, ke kampung-kampungkannya, ke desa-desa, ke kota-kota. Di sana orang meletakkan orang sakit di pasar-pasar, luar biasa sekalian. Dan mereka minta supaya mereka diperkenankan menjamah ujung jumbai jubahnya. Jadi pada jubah sekalian, saya juga sebenarnya punya selendang seperti itu yang dipakai, seperti yang dipakai oleh Yesus. Ya, saya dibawa oleh seseorang dari tanah perjanjian. Dan saudara sekalian, katanya yang ujung jumbai jubah itu tidak lebih kecil dari kelingking, saudara sekalian. Ada rumbainya.
Menyentuh itu orang kemudian sembuh. Ya. Dan semua orang yang menjamah jubah Yesus itu menjadi sembuh. Dari jubahnya saja mengalir kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan orang. Mari kita lihat dua hal terpenting di sini. Yang pertama ialah apa? Kemanapun Yesus pergi, orang tertarik. Oleh sebab itu saya pesan kepada para hamba Tuhan, saudara-saudara hamba Tuhan yang masih muda, yang berteriak-teriak bilang, jangan cari kesembuhan kepada Yesus. Baca firman Tuhan ini. Ya. Itu kesembuhan menjadi media, alat dalam tangan Tuhan untuk orang tertarik kepada Yesus. Kalau tidak ada medianya bagaimana? Ya. Saya yakin kalau kita hidup pada zaman Yesus, melihat Yesus meludah ke tanah, ambil itu debu atau pasir bekas ludahnya, taruh ke mata orang yang buta sejak lahirnya itu, saya kira kita langsung bilang, "Hei, tidak ada tertulis dalam perjanjian lama itu." Ya, orang meludah ke tanah taruh begitu. Tolong, saudara-saudara sekalian, mari kita sadar bahwa Tuhan bisa buat lebih daripada yang kita dapat bayangkan. Kalau Dia hanya buat segala sesuatu secara manual atau konvensional, ya Dia bukan Tuhan. Ya. Kalau kita manusia, saya bisa mengubah apa? Kayu menjadi meja. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Roma 4 ayat 17 dan Roma 4 ayat 17, Ibrani pasal 11 ayat 3 dan Lukas 1 ayat 37. Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak nampak menjadi nampak, dan baginya tidak sesuatu yang mustahil. Mari kita sampai ke sana, saudara-saudara sekalian. Ya, kita rendah hati, jadilah hamba Tuhan yang rendah hati, juga umat Tuhan yang rendah hati, sabar dan setiawan. Jangan teriak-teriak sesuatu yang engkau belum tahu. Engkau katakan, engkau punya pengalaman di situ dulu menipu orang sebagai hamba Tuhan. Ya itu kamulah yang buat begitu. Tapi kalau saya dan banyak hamba Tuhan lain, saya mengerti mereka selalu berpedomankan firman Tuhan. Inilah dia firman-Nya yang luar biasa. Jamah ujung jubah Yesus sembuh. Karena itu dipakai Yesus sebagai media. Kemudian Dia menceritakan tentang hidup yang kekal. Apa yang terjadi kalau tidak ada medianya? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, coba saudara perhatikan baik-baik. Kemanapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara pemirsa sekalian, Yesus begitu menarik. Setidak-tidaknya 5.000 laki-laki. Dan kalau tambah dengan perempuan, mungkin ya perempuan kita katakanlah tambah 1.000 atau 2.000. Tidak sampai 5.000. Dengan anak-anak. Ya, karena itu dalam satu bagian film tentang Yesus ditunjukkan di sana bahwa Yesus juga akrab sekali dengan anak-anak. Ya. Mungkin jumlahnya bisa 7 sampai 8 juta orang. Tetapi saudara sekalian, semua orang itu senang ikut Yesus, senang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saya pesankan kepada hamba-hamba Tuhan yang terlalu banyak juga menekankan penderitaan Yesus, mari kita ingat, semua orang yang ikut Yesus yang rame-rame itu, jangan bilang itu mereka semua penggembira. Belum tentu. Ada juga tentu yang serius ikut Yesus. Ya,
Jadi mereka semua itu saudara sekalian tertarik kepada pribadi Yesus. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, hendaklah engkau, apalagi kalau engkau hamba Tuhan, engkau menarik perhatian orang. Ya, untuk tahap pertama saudara sekalian, orang tidak perlu gelarmu. Betul. Orang tidak perlu gelarmu. Kami punya hamba Tuhan di gereja kami yang tidak punya gelar. Ya, tetapi oleh anugerah Tuhan, kalau dia mendoakan orang sakit, orang sembuh, sehingga tertariklah orang lain datang kepada Yesus. Jadi itu pesan saya hari ini, mari kita menjadi orang yang hidupnya tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, dan hidup kita ada daya tarik. Ya, ada kuasa yang menarik orang untuk datang kepada Yesus. Sehingga melaluinya mereka mau bertobat dan menyerahkan hidup dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang memberkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan, tolong semua pemirsa, seluruh jemaat yang masih ke program ini, supaya kami semua benar-benar tertarik kepada Yesus, merindukan Yesus, mau ikut bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.